Karena membanggakan sudah. Membanggakan Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam. Tuh, Islam yang sejati teman-teman. Islam abal-abal model Timur Tengah. Tuh. Pokoknya Islam yang ada di Indonesia itu sejati, dan Islam yang ada di Timur Tengah abal-abal. Nabi Anda, Bapak, dari Timur Tengah. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Sewu. Tuh. Berarti Islam warisan Nabi Muhammad yang ada di Arab Saudi itu penjajah. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa ya teman-teman. Dimana ketika kita menyaksikan berbagai macam fitnah yang dilontarkan kepada orang-orang Salafi, Wahabi yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Arab Saudi sana, kontan Allah memberikan jawaban terhadap fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh mereka. Terkhusus orang-orang aswaja. Aswaja yang dimana kita mengenal sebagai ahlus sunnah wal jamaah, katanya seperti itu. Tetapi pada faktanya mereka ini lebih mengedepankan tradisi nenek moyang yang ada di Indonesia. Masih ada beberapa tradisi-tradisi yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, tapi mereka pertahankan. Ini semakin kita melihat suatu kenyataan bahwa ada pengusung-pengusung kebencian terhadap Islam yang datang dari Arab. Padahal Nabi kita orang Arab, teman-teman. Bahasa Al-Quran kita berbahasa Arab, dan Islam diturunkan dengan berbahasa Arab pula. Kenapa berbahasa Arab? Karena itu memang pilihan. Allah memilih Arab untuk menjadi center Islam dan menjadikan Islam itu satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Apabila di dalam beribadah kita menggunakan bahasa di luar Islam, sholat dengan bahasa maka rusaklah Islam, teman-teman. Ketika ada orang Indonesia berjemaah dengan orang Korea dan Al-Quran itu dibaca dengan bahasa Korea, maka orang Indonesia ini kemungkinan tidak akan mengerti bahasanya. Apalagi ketika sholat berjemaah dengan orang Jepang, berjemaah dengan orang Dagestan dan lain sebagainya, maka yakinlah akan banyak improvisasi di dalam agama ini yang akan merusak kesucian Islam itu tersendiri. Ada dua kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Mekah dan Madinah. Dan Mekah Madinah ini akan bermusuhan dengan musuh-musuhnya, yaitu Yahud dan juga Nasoro. Yang dimana sampai saat ini kita bisa melihat sendiri teman-teman bahwa kaum-kaum Yahud dan Nasoro ini tidak akan pernah berhenti untuk menyerang kita sampai kita mengikuti kebiasaan dan ibadah mereka. Contohnya seperti yang Allah sedang paparkan sekarang kepada kita, yaitu fitnah-fitnah yang dilakukan oleh beberapa kiai-kiai dari golongan NU. Allah paparkan, yaitu kiai siapa? Yaitu Kiai Khalil Tsaquf ini, yang kemarin datang ke Israel. Mereka dipermudah datang ke sana. Mereka direkam kamera, dengan bangganya diupload di media sosial kalau mereka dekat dengan Yahud. Itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab fitnahan-fitnahan dari kiai-kiai yang mengatakan kalau orang salafilah antek-antek Yahudi. Bukan hanya berhenti sampai di situ, teman-teman. Mereka ini berusaha untuk menaikkan yang satu lalu merendahkan yang lain. Islam Arab itu buruk. Islam Arab itu tidak sejati. Yang sejati hanya Islam Nusantara atau Islam Indonesia. Mulai kapan ada Islam Indonesia? Mulai kapan ada Islam Malaysia, Islam Brunei Darussalam, Islam Papua, Islam Amerika, Islam ini? Nggak ada. Hanya di Indonesia yang seolah-olah Islam harus mengikuti tradisi Islam Nusantara, Islam Arab. Apa-apaan ini? Di sini sangat terbuka, teman-teman. Allah dengan kontan menunjukkan kepada kita semua bagaimana mereka ini bermesraan dengan Yahud dan bagaimana mereka ini membenci Arab. Ini adalah suatu penggiringan ya, teman-teman, di mana orang-orang Indonesia itu tengah digiring untuk membenci bangsa Arab. Nanti pada akhirnya mereka membenci bahasa Arab. Nanti pada akhirnya mereka membenci Mekah Madinah. Buktinya ini sudah ada ya. Orang membenci Mekah Madinah itu karena di sana dihuni oleh Wahabi. Awalnya mereka membenci Salafi Wahabinya, dan pada akhirnya mereka akan menganggap bahwa Mekah Madinah itu adalah tempatnya orang sesat. Habis itu mereka akan menganggap bahwa imam-imam, tokoh-tokoh agama di Arab Saudi, di Mekah Madinah adalah orang-orang yang sesat. Akhirnya apa? Benci terhadap Mekah Madinah. Padahal sampai hari kiamat Mekah dan Madinah akan dijaga oleh Allah dari Dajjal. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sekarang adalah akhir zaman, kita tinggal menunggu waktu. Tapi semoga kita ini tidak sampai terhadap hari kiamat. Na'udzubillah min dalik. Ya.
Mengerikan ya, kebencian terhadap bangsa Arab ini mengerikan ya teman-teman. Saya bukan ingin mengagung-agungkan bangsa Arab. No, saya di sini hanya ingin membela Mekah Madinah. Karena di mana ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW memesankan iman itu akan kembali kepada Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi pusat iman adalah Madinah. Meskipun juga ada beberapa negara atau kota yang disebut oleh Rasulullah seperti Al-Quds dan juga Yaman. Tapi keutamaan Mekah Madinah lebih daripada itu. Dan sekarang semakin banyak orang membenci Mekah Madinah. Salah satunya kiai-kiai yang berangkulan dengan siapa? Dengan Yahud. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita simak pernyataan dari Kiai Khalil Sakuf yang dimana dia ini menyanjung-nyanjung Islam Nusantara dan merendahkan Islam Arab. Katanya Islam Arab itu penjajah. Sampai di titik itu kebenciannya. Pantas saja bermesra-mesraan dengan Yahud, benci terhadap Arab. Islam kita ini Islam Nusantara. Tuh, Islam kita ini adalah Islam Nusantara, teman-teman. Pantas saja ya ada perayaan-perayaan atau pertunjukan-pertunjukan melantunkan Al-Quran dengan musik-musik biola, ada juga dengan gamelan dan juga dengan langgam Jawa. Karena membanggakan sudah, membanggakan Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam. Tuh, Islam yang sejati, teman-teman. Islam abal-abal model Timur Tengah. Tuh. Pokoknya Islam yang ada di Indonesia itu sejati dan Islam yang ada di Timur Tengah abal-abal. Nabi Anda, Bapak, dari Timur Tengah. Dan negara Timur Tengah, terkhusus Mekah dan Madinah, itu adalah yang terjaga dari segi akidahnya. Lalu bagaimana mungkin Anda menganggap Islam yang ada di Arab Saudi itu yang abal-abal? Islam menyebar ke Indonesia. Itu adalah karena para masyayikh atau para ulama dari Arab ke Indonesia untuk mengajarkan kita Islam. Untuk mengajarkan kakek moyang Anda Islam, Bapak. Orang Arab ke sini dengan penuh perjuangan. Bukan ujuk-ujuk, bukan orang Indonesia pergi ke Arab Saudi lalu pulang membawa Islam. Tidak. Orang Islam datang ke Indonesia menyampaikan Islam kepada kita. Tiba-tiba ada seperti itu. Seolah-olah Islam ini lahir di Indonesia. Ini bibit-bibit kebencian terhadap Islam Arab, teman-teman. Ya Allah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara ini. Serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di akademia .edu itu. Iya. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang. Iya, sudah bahasa Inggris sudah. Orang Inggris. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Terserah. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan. Kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati? Kenapa? Gimana Islam Nusantara bisa sejati? Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk. Terus? Bukan sebagai penakluk. Ya, terus? Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Tuh, sudah membenci Islam secara tidak langsung, teman-teman. Islam ini, Bapak, sumbernya dari Arab. Bahasanya berbahasa Arab. Dan kita tahu meskipun Islam memang penakluk. Ketika di zaman Umar, Persia, orang-orang beragama Majusi ditaklukkan oleh Umar. Anda tidak bangga dengan itu, Pak? Hah? Perang Uhud, pasukan Nabi Muhammad bisa menaklukkan itu. Apakah Anda tidak bangga? Islam kuat dari segi peradaban. Tiba-tiba Anda rendahkan seperti itu. Dibanding-bandingkan dengan Indonesia. Apa track record dari Muslim di Indonesia yang bisa menyamakan track recordnya Nabi Muhammad? Menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Yang ada apa? Joget. Islam di Nusantara. Yang ada apa? Dari golongan kalian. Joget, Bapak. Ya Rabbi salam, ya Rasul salam, generasi-generasi Islam Nusantara yang kalian bangga-banggakan, yang kalian anggap sebagai agama yang sejati, yang kalian anggap sebagai generasi yang sejati, Islam yang sejati, joget seperti ini.
bersolawat kepada Nabi sambil joget-jogetan seperti itu. Ada jelas di dalam Al-Quran, janganlah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, tapi kalian mencampurkan itu. Ya, bagaimana itu? Itu Islam yang sejati. Kita tidak dapat menutupi kenyataan bahwa di setiap negara pasti ada kemaksiatan. Baik itu di Arab Saudi, baik itu di mana saja ada kemaksiatan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita di Arab Saudi, pahala kita di Mekah sana, jangan kira di Mekah itu tidak ada kemaksiatan. Ujiannya lebih besar, Bapak. Itulah kenapa Mekah dan Madinah itu adalah tempat orang-orang yang imannya kuat. Karena ujian mereka lebih berat daripada kita, Bapak. Daripada kita ini yang ada di Indonesia. Yang masih sibuk tahlilan, masih sibuk maulidan ini itu. Dosa-dosa apabila kita hidup di Mekah akan dilipat gandakan juga. Bukan cuma pahala yang dilipat gandakan di situ. Dosa juga dilipat gandakan. Itulah kenapa orang yang bisa bertahan di antara tekanan-tekanan kemaksiatan itu akan mendapatkan derajat yang sangat luar biasa dari Allah. Beda dengan di Indonesia. Indonesia tidak pernah disebut oleh Allah. Nggak pernah disebut. Tiba-tiba Anda menganggap Indonesia Islam sejati. Ya, macan-macanan. Pakai macan-macanan sambil solawatan. Labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik labbaik. Allah, macan-macanan seperti ini. Sejati itu. Lalu di mana adabnya terhadap Rasulullah SAW? Dilarang untuk membuat atau menggambar-gambar makhluk hidup yang bisa seperti itu. Dilarang untuk membuat patung-patung. Kalian ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maulid Nabi, bikin naga-nagaan, bikin burung-burungan, pocong-pocongan, setan-setanan, diarak keliling sana sini, ogoh-ogoh. Islam sejati itu. Dilarang meninggikan kuburan, dilarang membangun kuburan, kalian bangun kuburannya. Mengagungkan kuburan, dilarang mengagungkan kuburan, kalian mengagungkan kuburan. Dilarang tawaf di kuburan, ada videonya dipimpin oleh habaib keliling kuburan, tawaf. Assalamualaikum ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum ala khatimin nabiyyin. Balik kepada tu, mari kepada kaum ulama, balik pada Yaman tu. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, yang mengaji mengikut sunnah. Ikut Quran, sunnah Nabi SAW. Tapi yang mengaji di Hadraul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud, tawaf. Ni di Kedah ni depa jemput mai dah Tok Syekh dah. Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah tu ada di Hadraul Maut, di wadi sekian-sekian? Macam mana dia orang tahu? Bila kita cek-cek, rupa-rupanya tahu melalui mimpi seorang habib. Ini isu dia. Islam hujah kita menurut Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Yang ni yang disepakati lah. Nah, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Mimpi dia. Mimpi boleh jadi hujah. Mimpi boleh jadi hujah. Tak, mimpi tak boleh jadi hujah. Tiba-tiba dia meletakkan syariat ziarah kubur Nabi Allah ni berdasarkan mimpi. Setiap tahun 2 kali dia akan buat ziarah. Ni sampai sekarang. Dan ziarah tu bukan kecil lah, besar. Siap dengan bawa bendera dan sebagainya. Kita boleh tengok dalam YouTube lah. Yang Maulana, yang apa ni, Dr. Sri tunjuk dulu isu dia. Nampak tak? 2 kali setahun akan pergi ziarah. Sekali dalam bulan ni, bulan kita ni, bulan Syakban ni, lepas lah 15 Syakban dia akan ziarah situ. Dan sekali lagi dalam bulan Muharram, dalam 10 Muharram, dia akan melakukan ziarah. Ratapan kematian dilakukan oleh kalian. Meskipun saya pelakunya juga dulu. Meskipun saya juga pelaku dulu. Sangat menggelikan ya teman-teman. Sangat menggelikan. Kenapa mereka ini sangat getol sekali menjelekkan Islam Arab? Ya karena itu sudah terlanjur mesra dengan Yahud. Oh ya, satu lagi. Ketika mereka ini, kiai ini teman-teman, pergi ke Israel gratis. Ya, tiket pesawat mereka gratis. Padahal biaya tiket untuk pergi ke sana itu luar biasa mahal. Ya, bahkan ada beritanya bahwa tidak kurang dari 50 juta untuk biaya 5 orang ke Israel itu. Ya Allah. Serem. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Sewu. Tuh, berarti Islam warisan Nabi Muhammad yang ada di Arab Saudi itu penjajah. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Tuh. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Nah, mengerikan ya. Ucapan-ucapan seperti ini bisa menggiring kita pada kekufuran, yang dimana kalau kita semakin benci terhadap orang Arab, akhirnya apa? Kita akan membenci bahasanya, kita akan membenci bangsanya, kita akan membenci asal dari agama kita.
Luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa. Nggak tahu saya tuh mau komentar apa. Tapi yang jelas semakin kita ini dipojokkan dengan narasi-narasi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala semakin juga menunjukkan, kontan Allah menunjukkan betapa ngerinya fitnah-fitnah mereka terhadap orang-orang bangsa Arab. Dan akhirnya apa? Mereka tidak cinta lagi dengan Arab, teman-teman. Dan mereka berangkulan dengan orang-orang yang di luar Arab. Bahkan tidak berhenti di situ. Mereka semakin mesra dengan non-Islam. Mereka semakin mesra dengan orang-orang kafir. Orang Buddha dipijit-pijit, orang Hindu, orang Nasrani, orang Yahudi. Kurang apa lagi? Kalian semua itu. Pokoknya kalau ada kitab dari Arab Saudi, dari Mekah, Madinah, sesat, kata Kiai Idrus Ramli, bakar. Ya, pokoknya kalau ada kitab, di situ ada catatan kakinya dari Syekh Albani mungkin seperti itu, bakar saja. Padahal ada Al-Qur'annya, teman-teman. Bakar katanya. Kebencian mulai mengakar di hati mereka terhadap penduduk Mekah, Madinah. Silahkan kalian berpikir. Mau sampai kapanpun, mau sampai kiamat pun, hubungan kita dengan Arab Saudi tidak akan pernah putus selama kita masih beragama Islam. Kita umroh ke Mekah, kita haji ke Mekah. Bahkan kelak pada hari kiamat, Mekah, Madinah adalah kota yang terjaga dari Dajjal. Bukan Nusantara, tinggal kalian pilih. Mau ikut Islam yang mana? Tinggal pilih dan pikirkan baik-baik.